adalah seni. Ketemu kembali dengan saya Dr. Theodorus. Kita bicara hari ini tentang drugs for heart failure, atau kita Indonesia kan obat gagal jantung. Jadi kita tahu bahwa gagal jantung suatu penyakit yang serius ya untuk kita sebagai manusia. Jadi definisinya adalah gagal jantung adalah suatu sindroma klinik di mana jantung tidak mampu memompakan darah secara adekuat untuk memenuhi seluruh kebutuhan daripada tubuh kita sendiri ya, sehingga akan meningkatkan tekanannya untuk memompa. Nah, hal ini menimbulkan sesak napas, kecapean, kemudian kalau kita beraktivitas susah sekali diatasi ya, dan kemudian tanda-tanda lain seperti adanya pembengkakan ya, terutama di tungkai, jadi retensi cairan di tungkai, bisa pula di paru-paru, dan kemudian peningkatan daripada tekanan vena juguler gitu ya. Nah, sekitar 1-2% dari penderita dewasa atau penduduk dewasa di negara maju dan meningkat itu secara tajam berdasarkan umur gitu ya. Dan berpengaruh kira-kira lebih dari 10% pada usia di atas 70 tahun. Sedangkan di negara-negara berkembang ini katanya cukup terbatas gitu ya. Tapi biasanya berkaitan dengan hipertensi, kencing manis, ataupun penyakit jantung iskemik lain ya. Diperkirakan lebih dari 60 juta masyarakat atau penduduk yang terkena serangan penyakit ini di dunia gitu ya. Pengobatan dipakai itu ya dari mulai diuretik itu pencahar atau bukan pencahar, pelancar kencing, nitrat, digoxin, dan kemudian untuk pengobatan jangka panjang itu meliputi ACE inhibitor, penghambat ACE, beta blockers, aldosteron antagonis, penghambat ARB2, kemudian yang terbaru adalah penghambat SGLT2 yang sebenarnya sebagai anti diabetes, tapi dalam penelitian baru-baru ini dia bermanfaat sekali juga untuk gagal jantung. Serta yang terbaru adalah penghambat nodus sinus, dan terakhir adalah ARNIS ya, angiotensin receptor neprilysin inhibitors ya. Nah, yang pertama adalah captopril, termasuk golongan ACE inhibitor atau penghambat ACE. Yang lainnya seperti ramipril, lisinopril, banyak lagi yang pril-pril yang lain ya, silakan nanti bisa dibaca. Tapi mekanisme kerjanya yang membedakan adalah struktur kimianya saja gitu ya. Mekanisme kerjanya adalah menghambat, captopril menghambat ACE itu sendiri, enzim ACE ya, mengubah dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dan menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan penurunan daripada sekresi aldosteron ya. Indikasi adalah gagal jantung, hipertensi, dan pasca myocard infarction. Kontraindikasi hipersensitivitas, angioedema, kehamilan, dan riwayat anuri, tidak bisa kencing gitu ya. Efek samping ini yang tidak enak daripada penggunaan ACE ini adalah hampir semuanya adalah batuk kering, dizziness, sakit kepala, kelelahan, dan gangguan rasa gitu ya, perasa ya pada lidah gitu ya. Interaksi obat diuretik seperti spironolakton, amilorid, dan triamtirin meningkatkan resiko hiperkalemia. Kemudian penggunaan bersama NSAID menurunkan efek antihipertensi captopril, dan dengan antihipertensi lain menimbulkan efek hipotensi ya. Dosis untuk gagal jantung itu dimulai dari 6,25 sampai 12,5 mg 2 kali sampai 3 kali sehari. Kalau untuk maintenance dose-nya, dosis pemeliharaannya 25 mg bisa 3 kali sehari ya. Yang kedua adalah bisoprolol, ini adalah suatu beta blocker. Yang lainnya kita kenal dengan metoprolol dan carfentanil. Nama dagangnya yang dikenal itu Comcor dan Bisocor ya. Mekanisme kerja ini adalah suatu selektif beta adrenergic receptor blocker yang menghambat beta 1 reseptor pada jantung, yang menimbulkan adalah penurunan daripada gagal jantung itu sendiri, kontraktilitas daripada miokardiak, output luarannya ya, dan serta menurunkan demand daripada oksigen terhadap miokardium gitu ya. Ini indikasinya adalah gagal jantung kronik, hipertension, dan stabil kronis angina pectoris disertai atrial fibrilasi, dan juga pada post myocard infarction. Kontraindikasi adalah severe bradycardia, hypertension, dan asma berat, serta penyakit paru obstruktif menaun, dan hipersensitivitas gitu ya. Efek samping bradikardi, hipotensi, fatigue, gangguan tidur, serta kadang-kadang terjadi bronkospasme. Jadi hati-hati untuk penderita asma seperti kontraindikasinya tadi ya. Nah, interaksi obat dengan penghambat kalsium, verapamil dan diltiazem meningkatkan
kemungkinan terjadinya blok pada AV node gitu ya, dan meningkatkan bradikardia yang berat ya, AV blok dan hipotensi. Dengan amilorid, antiaritmia dapat menimbulkan efek aditif terhadap efek inotropi. Dosis untuk gagal jantung kronik minggu pertama 1,25 mg sekali sehari, minggu kedua 2,5 sampai minggu di atas 13 10 mg sekali. Itu menjadi dosis targetnya gitu ya untuk bisoprolol. Nah, yang ketiga adalah diuretis. Golongan diuretiknya nanti ada dua. Yang satu adalah aldosteron antagonis atau obat hemat kalium gitu ya. Nama dagang dikenal dengan aldactone. Ini mekanisme kerjanya. Ini berikatan dengan mineralocorticoid reseptor. Ada tubus digestal dan ductus correctivus di ginjal yang dapat meningkatkan sintesa protein, dan ini akan merangsang pelepasan ataupun Na dan reabsorpsi water ya, dan ekskresi daripada kalium ya. Nah, indikasi adalah untuk gagal jantung kronis, post myocardial infarction, dan resisten hipertensi atau hipertensi yang bertahan gitu ya. Kontraindikasi hiperkalemia, kemudian gangguan ginjal berat, anuria, penggunaan bersama potassium suplemen seperti sparing diuretik, amilorid atau triamterin ya. Efek samping hiperkalemia, hiponatremia, dizziness, gangguan saluran cerna serta gangguan ginjal. Sedangkan interaksi obat dengan potasium suplemen dan potasium sparing diuretik dapat meningkatkan kadar potasium, dan penggunaan bersama dengan antihipertensi lainnya atau diuretik menimbulkan efek aditif sehingga terjadi hipotensi atau dehidrasi. Ya, dosis untuk gagal jantung dimulai dari 12,5 sampai 25 mg sekali sehari, kemudian disusul nanti dosis yang biasa 25 mg sekali atau sampai 2 kali sehari. Nah, yang kedua adalah diuretics atau furosemid dengan nama dagang lasik ya, disebut juga loop diuretik atau diuretik kuat ya. Mekanisme kerjanya menghambat NAKCL confronter ya pada dinding daripada loop handler gitu ya. Nah, ini menimbulkan reabsorpsi daripada natrium, potasium, dan klorida. Kemudian terjadilah pengeluaran diuresis yang masif, meningkatkan ekskresi daripada air, natrium, K, klor, kalsium, dan Mg. Jadi hati-hati untuk penggunaan diuretik kuat ini akan menimbulkan kebanyakan gangguan elektrolit gitu ya. Indikasi penyakit jantung kronik, kemudian untuk akut pulmonary edema dan edema terutama pada tungkai gitu. Kontraindikasi anuri, kemudian penurunan elektrolit yang berat, kemudian hepatikoma, gangguan gagal hati yang berat, serta hipersensitivity. Efek samping, gangguan elektrolit, dehidrasi, ototoksik, dan hiperuricemia. Interaksi obat penggunaan bersama aminoglycosid meningkatkan resiko terjadinya keracunan daripada pendergangan, dan dengan digoxin itu meningkatkan toksisitas daripada digoxin. Dosis 20 sampai 80 mg per hari. Nah, yang keempat adalah filmisartan. Ini termasuk golongan RB2 blocker yang lainnya dikenal kandersartan atau valsartan ya. Nah, filmisartan ini dikenal dengan nama dagang Micardis. Mekanisme kerja ini memblok angiotensin 2 tipe 1 atau AT1 reseptor dan mencegah vasokonstriksi, menurunkan sekresi aldosteron dan menurunkan aktivitas simpatetik dan menimbulkan resistensi vaskular sistemik dan menurunkan volume darah. Indikasinya adalah untuk gagal jantung, hipertensi, kemudian untuk proteksi kardiovaskuler. Kontraindikasi hipersensitivitas, penyakit hati yang berat, kemudian kehamilan. Efek samping dizziness, hipotensi, fatigue, kemudian gangguan saluran cerna disertai nyeri pinggang dan otot ya. Interaksi obat, risiko daripada hiperkalemi akan meningkat bila berat obat ini diberikan bersama potasium suplemen atau potasium sparing diuretik. NSAID dapat menurunkan efek antihipertensinya. Kalau dengan ACE inhibitor dapat meningkatkan risiko hipotensi. Dosis untuk heart failure dimulai dari 20 sampai 40 mg sekali sehari dengan total dosis 40 sampai 80 mg per hari. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti saya teruskan lagi ke yang lain ya, karena agak cukup panjang gitu. Jadi sampai ketemu di part kedua. Ciao.